Hai anak-anak, anak-anak kelas 6 terutama ya. Eh Kali ini kita akan bercerita tentang kemerdekaan Indonesia. Yang akan Bapak sampaikan ini tentang komik kemerdekaan Indonesia yang dibuat oleh JVTI. Baik anak-anak, di dalam komik ini nanti kalian akan bertemu dengan Arsa dan Ibu Eni. Baik, kita masuk aja langsung ke ceritanya. Baik, ini adalah Arsa ya. Jadi halo, nama saya Arsa. Arsa ini yang akan bercerita tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Saya sangat senang sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Ini adalah foto ketika bangsa Indonesia merdeka. Tampak di sana ada dua orang di depan, ya, Bung Karno dan Bung Hatta sedang membacakan teks proklamasi. Nah, yang di sini ini adalah teks proklamasi yang dibacakan ketika Indonesia merdeka. Halo, boleh bergabung? Bu Eni, tentu saja boleh, kata Arsa. Jadi nanti yang akan bercerita di sini adalah Bu Eni dan Arsa ya. Ibu Eni, ini Arsa. Bu Eni ini merupakan guru SD kelas 5. Hobinya adalah sejarah. Banyak ilmu yang dipetik dari sejarah, kata Bu Eni. Yuk kita ikutin cerita kemerdekaan bangsa ini, kata Arsa. Baik anak-anak, ini adalah komik yang Bapak tampilkan di sini adalah komik yang ada di webtoon. Nanti alamatnya ada di deskripsi. Kalian kalau mau lihat komiknya lengkap itu nanti klik aja linknya di sana. Yang dibuat oleh JVTI. Jadi begini ceritanya. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita yang seharusnya masih rahasia, tetapi pemuda Indonesia Sultan Syahrir mendengar lewat radio. Para pemirsa radio, tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Apa? Kata Sultan Syahrir yang berasal dari golongan muda. Aku harus segera mendesak Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, kata Sultan Syahrir setelah mendengar berita dari radio. Keesokan harinya, Bung Karno, Jepang telah menyerah ke sekutu. Ini sudah saatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aku tahu dari siapa, Syahrir? Aku tahu dari radio. Aku tidak mau gegabah. Kalau tidak hati-hati, yang ada pertumpahan darah lagi di negeri ini, kata Bung Karno. Baiklah Bung Karno. Tetapi Sultan Syahrir dan para golongan muda mengambil tindakan. Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda dan terus meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan pemuda siap melawan Jepang apapun resikonya. Jadi beginilah, pada waktu itu karena memang berita kekalahan Jepang itu masih rahasia, simpang siur beritanya, benar atau tidak bahwa Jepang itu telah menyerah pada sekutu. Tapi Sultan Syahrir dan teman-temannya yakin bahwa berita itu betul adanya. Nah, terjadilah silang pendapat antara Bung Karno dan golongan tua dengan Sultan Syahrir dengan golongan mudanya. Golongan tua dan golongan muda beda pendapat nih, gitu. Sehingga akhirnya Sultan Syahrir dan teman-temannya memutuskan untuk menculik Soekarno. Tujuan mereka sebetulnya mengamankan tokoh negara dari pengaruh Jepang. Jadi kalau misalkan nanti kata Jepangnya, enggak kok kita nggak kalah, padahal jelas-jelas Jepang sudah menyerah pada sekutu tanggal 14 Agustus. Nah, kemudian Soekarno dikurung di sebuah kamar kecil di Rengas Dengklok. Sementara Muhammad Hatta terus merenungkan diri atas bujukan golongan muda untuk memproklamasikan Indonesia. Semua itu dilakukan golongan muda untuk segera mendesak Bung Karno untuk
untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Ikana berhasil membujuk Ahmad Subarjo untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Nah, jadi anak-anak, di sana ada 3 tokoh penting dalam proklamasi ini. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, juga ada Ahmad Subarjo. Mereka bertiga berasal dari golongan tua. Jadi tokoh yang lain bernama Wikana membujuk Ahmad Subarjo untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, kemudian Yusuf Kunto mengantar Ahmad Subarjo untuk menemui Soekarno dan Hatta. Ya, dianterin. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo dihadang pemuda. Mister Ahmad, sedang apa kau di sini? Bung Karno dan Bung Hatta sedang kami tahan. Aku akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oh, baiklah, masuk. Untuk para pemuda, sebaiknya kita jangan gegabah dulu dalam kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo pun membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta, gitu ya pesan Ahmad Subarjo. Nah, kemudian tokoh-tokoh ini langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, tokoh Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Tok 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 tok. Ini adalah rumah Laksamana Maeda ya. Nah, ini 3 tokoh tadi kemudian masuk. Nah, malam harinya kan tadi tanggal 15, 16 ya diculiknya. Nah, 16-nya kembali ke Jakarta. Pada malam harinya Soekarno dan Hatta yang pada masih tanggal 16 Agustus bertemu dengan Letnan Jenderal Yamamoto. Nah, dengan sepengetahuan dari Mayor Jenderal Nishimura, dan kemudian menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah. Gitu ya. Jadi kata Jenderal Yamamoto-nya, bahwa Jepang telah kalah. Nah, setelah itu mereka kembali bermalam nih di rumah Laksamana Maeda. Pukul 2 pagi diadakan rapat PPKI. Nah, Soekarno itu kan ketua PPKI ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Di seluruh anggota PPKI itu dikumpulkan ya di rumah Laksamana Maeda. Nah, kemudian udah jam 2 dini hari loh ya, belum pada tidur nih tokoh-tokoh tersebut melakukan perumusan teks proklamasi yang dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Nah, jadi setelah rapat PPKI, kemudian tokoh-tokoh tersebut merumuskan teks proklamasi ya. Dan tokoh tadi yang di PPKI itu dari berbagai macam golongan ya. Dari memakai macam agama, dari memakai macam suku bangsa gitu. Dari berbagai macam daerah ya. Tadi yang berkumpul tuh. Nah, teman-teman, naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta mengusulkan kalimat untuk alinea kedua yang berkisar pada masalah pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat yang ada di alinea pertama proklamasi yang intinya kemerdekaan Indonesia adalah kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri, bukan kemauan bangsa manapun apalagi Jepang. Itu isinya. Nah, oleh Soekarno, kedua usul itu kemudian dirangkai dalam sebuah tulisan tangan yang kemudian nantinya diketik. Ini naskah asli yang masih tulisan tangan. Nah, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ya, dan ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini diusulkan oleh Soekarni ya, ini golongan muda, salah satu tokoh golongan muda yang mengusulkan agar yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada fakta unik nih teman-teman, bahwa pembuatan bendera
sang merah putih yang dibuat oleh Ibu Fatmawati istri Bung Karno itu ya kainnya itu bagaimana ya dibuatnya gitu ya, bendera nasional itu dibuatnya bagaimana. Warna putihnya katanya dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. Nah, ini banyak beredar ya tentang informasi ini. Tetapi anak-anakku itu ternyata kurang tepat ya atau salah, karena Ibu Fatmawati sendiri pernah bersaksi atau mengatakan dalam bukunya ya, Isi Soekarno itu yang menjahit bendera pusaka Borana menceritakan dari mana dia mendapatkan kain untuk bendera merah putih itu dalam bukunya, yaitu Catatan Kecil Bersama Bung Karno volume 1 yang terbit tahun 1978. Menurut Ibu Fatmawati, suatu hari di bulan Oktober tahun 1944, setahun sebelumnya, tatkala kandungannya berumur 9 bulan, ini sedang mengandung Guntur, lahir pada 3 November 1944, tentunya lahir tanggal 3 ya, dia masih mengandung Guntur. Datanglah seorang perwira Jepang membawa kain 2 blok. Yang satu blok berwarna merah, sedangkan yang lain berwarna putih. Mungkin dari kantor Jawa Hokokai, kata Ibu Fatmawati. Jadi bukan dari tukang soto ya. Nah, setelah semua persiapan kemerdekaan ya, bendera sudah jadi, teksnya sudah jadi gitu ya. Bung Karno ternyata malam itu terkena gejala malaria. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah. Setelah bergadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi. Ingat loh, dimulainya jam 2 pagi waktu itu ya. Dan kalau tidak salah itu masih bulan puasa, pertengahan bulan puasa. Itu terjadi pada pukul 8, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi. Bung Karno terkena tadi gejala malaria. Ternyata Bung Karno masih tidur ternyata ya, nyenyak di kamarnya. Setelah dibangunkan Dokter Soeharto, dokter kesayangannya. Ini mah Dokter Soeharto ya, bukan Soeharto presiden. Nah, kemudian Pak Karno menjawab pating greges. Kemudian darahnya dialiri obat ya. Apa ini tulisannya? Sineretan intramuskuler ya, dan menengguk pil bromcinin ya. Hal itu dilakukan agar Bung Karno tidak terlalu sakit. Kemudian dia pun tidur lagi. Nah, pukul 9-nya Bung Karno terbangun berpakaian rapih putih-putih dan menemui sahabatnya Bung Hatta untuk upacara kemerdekaan. Ya. Nah, Bu Eni dan teman-teman, momen sejarah ini disiapkan oleh Pak Ahmad Subarjo. Nah, ini yang menyiapkan. Ya, semua kumpul di rumah Bung Karno, rakyat Indonesia. Jadi semuanya dikumpul ini sama Pak Ahmad Subarjo ke depan rumahnya Bung Karno. Nah, kemudian tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara ya. Bahkan katanya katrolnya buat ngerek benderanya katanya dibuat dari gelas bekas sahur Mama Hatta. Ini tidak tahu benar atau tidak ya informasi ini. Tapi yang pasti semuanya serba darurat pada waktu itu karena memang mendadak. Nah, tepat pukul 10 anak-anak, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Itu pidato Bung Karno. Jadi tepat pukul 10, makanya kemarin pada tanggal 17 Agustus itu ketika jam 10 semuanya diharapkan untuk bersikap sempurna untuk menghormati, menghargai peristiwa proklamasi yang diperjuangkan oleh para tokoh bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Pada saat kemerdekaan Indonesia dihadiri lebih dari 1.000 orang dan dihadiri tokoh penting lainnya. Guna mengenang jasanya, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator. Nah, demikian anak-anak komik yang mengilustrasikan bagaimana peristiwa terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan cerita Arsa dan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.